ini kita akan mempelajari persamaan linear dua variabel dengan saya Ibu Siti Ramadhani Berginting. Nah, materi kita hari ini adalah persamaan linear dua variabel yang dimana tujuan pembelajarannya yang pertama mengetahui perbedaan atau PLDV dan SPLDV. Yang kedua mengetahui SPLDV dalam berbagai bentuk variabel. Dan yang ketiga membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Mengingat kembali ya, pada kelas 7 kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan satu variabel adalah persamaan yang terdiri atas satu peubah atau variabel. Nah, ini adalah contoh persamaan satu variabel. Yang pertama A tambah 3 sama dengan 8, yang kedua B tambah 5 sama dengan 0, yang ketiga X kurang 2 sama dengan 4, dan yang keempat min Y tambah 7 sama dengan 2. Memahami persamaan linear dua variabel. Yang pertama, persamaan memiliki notasi atau tanda sama dengan. Yang kedua, persamaan linear adalah persamaan yang memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Yang ketiga, persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang terdiri atas dua variabel atau peubah dan berpangkat 1. Selanjutnya adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B sebagai koefisien. Nah, sedangkan X dan Y adalah variabel atau peubah dan C adalah konstanta. Nah, berikut ini contoh persamaan linear dua variabel. Nah, ini ada soal 2A ditambah 4B sama dengan 8, di mana koefisiennya adalah 2 dan 4, variabelnya adalah A dan B, konstantanya adalah 8. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Nah, tunjukkan koefisien, variabel dan konstanta dari persamaan berikut. Yang pertama C tambah 3D sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya adalah koefisiennya adalah 1 dan 3. Variabelnya adalah C dan D. Konstantanya adalah 6. Soal nomor 2, 5P dikurang 2Q sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya adalah koefisiennya adalah 5 dan minus 2, variabelnya adalah P dan Q, dan konstantanya adalah 10. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa koefisien berpasangan dengan variabel, sedangkan variabel sendiri dia itu adalah huruf kecil, dan untuk konstanta sendiri dia itu tidak memiliki variabel. Nah, ini contoh model matematika SPLDP ya. Jika kita misalkan isi dari satu kotak apel sejumlah buah. Nah, ini kita anggap di dalam kotak semua ya. Jadi, model matematika jumlah apelnya adalah 1A atau A buah. Kemudian ada pedagang yang memiliki satu keranjang apel yang di luarnya itu ada 1 gitu. Jadi model matematika jumlah apelnya adalah A ditambah 1. Jadi di dalam satu keranjang itu ada yang 1 di luar gitu. Ini ada hanya animasi gambar ya Bu sebagai tambah. Nah, kemudian jika kita misalkan jumlah satu kotak apel adalah A dan satu kotak jeruk adalah B, maka model matematika jumlah buah dalam kotak adalah A tambah 2B. Satu peti telur bebek sama dengan X kilogram dan satu peti telur ayam adalah Y kilogram, maka model matematika berat telur adalah AX ditambah 3Y. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Bersama saya Ibu Siti Ramadhani Berginting. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, Beni, Udin, dan Citra pergi ke toko buku cerdas. Beni membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga Rp12.500. Dan Udin membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga Rp5.500. Pada toko yang sama,
Tentukan harga yang harus dibayar Citra jika ia membeli 6 buku tulis dan 2 pensil. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini misalkan harga buku sama dengan X dan harga pensil sama dengan Y. Maka belanjaan Benny akan memenuhi persamaan di mana 4X ditambah 3Y sama dengan 12.500. Dan belanjaan Udin akan memenuhi persamaan 2X tambah Y sama dengan 5.500. Maka akan diperoleh SPLDP yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 12.500 yang merupakan persamaan pertama. Dan 2X tambah Y sama dengan 5.500 dan merupakan persamaan kedua. Adapun metode yang akan dipilih dalam menyelesaikan SPLDF yakni menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, ubah persamaan 2 yakni 2X tambah Y sama dengan 5.500 dan Y sama dengan 5.500 dikurang 2X dan menjadi persamaan ketiga. Langkah kedua, substitusi persamaan 3 ke persamaan 1, maka 4X ditambah 3Y sama dengan 12.500 dan 4X ditambah 3 dikali 5.500 dikurang 2X sama dengan 12.500 dan 4X ditambah 16.500 dikurang 6X sama dengan 12.500 dan min 2X sama dengan min 4.000 dan X sama dengan 2.000. Pada langkah ketiga, substitusi nilai X ke persamaan 3, maka Y sama dengan 5.500 dikurang 2X, dan Y sama dengan 5.500 dikurang 2 dikali 2.000, dan Y sama dengan 5.500 dikurang 4.000, jadi Y sama dengan 1.500. Jadi harga sebuah buku tulis Rp2.000 dan harga sebuah pensil Rp1.500. Selanjutnya adalah pada langkah keempat, harga yang harus dibayar Citra yaitu 6X ditambah 2Y dan 6 dikali 2000 ditambah 2 dikali 1500. Nah, jadi harganya itu adalah 12.000 ditambah 3000. Harganya menjadi 15.000. Jadi harga total yang harus dibayar Citra adalah Rp15.000. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata yang salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan SPLDP di dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Ibu Siti Ramadhani Berginting. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang Rp18.000. Nah, jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Nah, pertama-tama kita analisis dulu ya dari soalnya. Di sini ada 2 objek kendaraan yang berbeda, yaitu ada motor dan juga ada mobil. Seperti biasa, kita misalkan. Nah, di sini mobil kita umpamakan X dan motor itu Y. Di sini Ibu dapatkan 2 persamaan matematika. Yang pertama itu 3X ditambah 5Y sama dengan Rp17.000 dan 4X ditambah 2Y sama dengan Rp18.000. Nah, yang ditanyakan di soal adalah 20 mobil dan 30 motor. Jadi bisa kita tulis 20X ditambah 30Y. Nah, setelah dapat modelnya, kita lihat caranya ya. Yang pertama sekali, Ibu akan memakai cara eliminasi. Eliminasi persamaan pertama dan kedua. Eliminasi menghilangkan salah satu variabel. Mau X-nya dulu atau Y-nya dulu. Nah, di persamaan ini, Ibu akan hilangkan X-nya terlebih dahulu. Persamaan pertama X-nya bernilai 3. Di persamaan kedua X-nya itu bernilai 4. Nah, berarti yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 3. Harus satu-satu ya. Jadi di sini 4 dikali 3 sama dengan 12X. 2Y dikali 3 sama dengan 6Y. Dan 18.000 dikali 3 sama dengan 54.000. Kemudian X sudah sama-sama 12 ya. Biar hilang kita kurangi. Jadi 12 dikurang 12. Nah, jadinya habis kan? Jadi sekarang tinggal Y. Nah, 20Y dikurang 6Y sama dengan 14Y.
Kemudian 68.000 dikurang 54.000, maka kita buat begini ya. 14Y sama dengan 14.000. Nah, dan Y sama dengan 14.000 dibagi 14. Maka Y sama dengan 1.000. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan di awal ya bahwa Y itu adalah motor. Berarti satu motor itu biaya parkirnya adalah Rp1.000. Selanjutnya kita lanjut ke tahap substitusi ya. Misalnya, Ibu ambil persamaan pertama, 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Ingat, yang sudah diketahui itu variabel Y. Maka, 3X ditambah 5 dikali 1000. Tadi kan sudah kita ketahui ya, maka sama dengan 17 dikali 1000 sama dengan 17.000. Maka 3X sama dengan 12.000. Maka X sama dengan 12.000 dibagi 3. Dan X sama dengan 4.000. Maka satu mobil itu bayar parkirnya itu 4.000. Nah, kita kembali ke soal ya. Soal kita adalah 20X ditambah 30Y. Nah, kita masukkan tuh hasil kita tadi. Berarti 20 dikali 4.000. Tadi kan ada 20 mobil ya. Berarti 20 dikali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000. Tadi kita dapat untuk parkir mobil itu Y sama dengan 1.000. Jadi 30 dikali 1.000. Maka hasilnya adalah 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000. Jadi banyak uang parkir yang diperoleh adalah sebesar Rp110.000. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Apabila ada kata yang salah dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ibu ya. Terima kasih. Bye-bye. Video pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan SPM menggunakan aplikasi manual atau secara manual, kita akan sulit menemukan titik-titik tertentu, misalkan 1,25, 1,45. Namun, jika menggunakan metode grafik memanfaatkan aplikasi GeoGebra, ini akan sangat mudah terlihat. Anak Ibu lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikanlah sistem persamaan linear dua variabel berikut. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaiannya dengan metode grafik. Persamaan yang pertama, 2X kurang Y sama dengan 2. Persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 4. Untuk yang pertama, kita akan selesaikan dengan cara manual. Apabila melakukan dengan cara manual, yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari koordinat dari persamaan 2X dikurang Y sama dengan 2. Yang pertama kali kita harus membuat tabel. Oke, dapat dilihat pada slide. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0 untuk mendapatkan titik koordinatnya. Kita misalkan X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan, maka 2 dikali 0 dikurang Y sama dengan 2. 0 dikurang Y sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan 2X dikurang 0 sama dengan 2. 2X sama dengan 2. Kemudian X 2 dibagi 2, maka kita peroleh X-nya sama dengan 1. Maka ketika Y-nya sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 1. Jadi sekarang perhatikan tabel kita sudah komplit, yaitu ketika X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan negatif 2. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 1. Kita peroleh titik koordinat yaitu 0, negatif 2, kemudian 1,0. Sekarang kita gambarkan pada diagram Kartesius.
Sekarang anak-anak dapat melihat garis yang tergambar pada diagram Kartesius dengan titik 0,-2 kemudian 1,0. Dengan cara yang sama, yaitu kita mencari titik koordinat untuk persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 4. Sehingga dapat kita lihat, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Sehingga kita memperoleh dua titik koordinat yaitu 0,4 dan 4,0. Langsung saja kita gambarkan pada diagram Kartesius. Sekarang kita gabungkan titik koordinat kedua persamaan tersebut. Terlihat pada gambar. Kita juga menggabungkan kedua garis sehingga terlihat dua garis yang berpotongan. Dari perpotongan dua garis tersebut, kita peroleh koordinat yang baru, yaitu 2,2 yang terletak pada titik potong persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel pada dua persamaan tersebut, kita peroleh 2,2. Yaitu terletak pada titik potong kedua garis tersebut.